Tes, tes, tes. Adik-adik sekalian, waktu sudah menunjukkan 10.31, Pak. Bapak Ibu guru pendamping untuk mengingatkan siswa-siswinya kalau misalnya eh, belum on cam atau belum join. Kita mulai aja sesi kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik sekalian. Semoga masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti acara pada hari ini. Sesi kedua adik-adik sekalian kita punya waktu sampai jam 12. Ya mungkin molor-molor sedikit lah. Insya Allah ya qobla duhur kita sudah selesai. Ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ceramah Ustadz Zen tentang apa? Ya pokoknya yang berkaitan dengan aspek teologis gitu kan. Dalil nakli dan dalil akli. Kemudian juga sudah menjelaskan mendengarkan pembahasan dari saya tentang pemuda, kerentanan ekstremisme dan online radikalisasi lewat internet. Saya tadi sampaikan istilahnya fakta-fakta empiris di lapangan gitu kan. Nah, di sesi 2 ini menarik ini. Kita akan mendengarkan cerita langsung dari ya kalau bahasa Jakarta Selatan ya let's say mantan ekstremis gitu kan, mantan which is sudah tobat gitu. Kalau Jakarta Selatan pakai which is gitu kan, para Madinah kan di Jakarta Selatan. Jadi di sesi 2 kita akan mendengarkan pengalaman, cerita, refleksi dari mantan ekstremis ini. Sudah hadir bersama kita namanya Kang Matahari Timur. Waduh, namanya Matahari Timur tuh, ganteng. Jadi sedikit saya perkenalkan, Kang Matahari Timur tentu saja ini nama pena, nama alias. Memang di dalam gerakan sosial Islam juga, termasuk kelompok-kelompok ekstremis, itu salah satu strategi itu pakai nama alias. Kenapa? Ya ekstremis kan underground, bawah tanah, kadang-kadang dikejar-kejar polisi dan sebagainya. Sehingga ya pakai nama pena. Kalau teman-teman ingat teroris misalnya gitu kan, Suratno alias Abu Kutaiba alias Amar alias bla 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 gitu kan, alias Justin Bieber gitu kan. Gitu kan, alias Iminoho gitu, drakor enggak ya, itu pakai alias. Nah kita nggak tahu nih Kang Matahari Timur nama aliasnya karena dulu waktu di zaman jadi ekstremis atau setelah tobat, nanti kita dengarkan ya. Kang Matahari Timur ini nama aslinya Edi Prayitno. Edi Prayitno. Kalau boleh sedikit cerita, jadi saya berkawan, senang sekali nih, banyak belajar juga dari beliau. Saya kenal Kang MT ini waktu studi S3 di Jerman. Jadi waktu itu saya studi S3 di Jerman, di Goethe Universitas Frankfurt. Nah, riset saya itu tentang antropologi tobat. Jadi saya kuliah di Institut Antropologi gitu kan. Jadi di jurusan antropologi. Riset saya antropologi tobat tentang mantan ekstremis yang sudah tobat. Nah, saya carilah untuk responden penelitian. Banyak itu Ali Imron, Nasir Abbas yang di penjara, dulu saya ketemu. Ustadz Ja'far Umar Talib gitu kan, mantan Laskar Jihad gitu kan. Waktu itu kebetulan saya kuliah belum ada ISIS. Jadi ya Jamaah Islamiyah, NII, Hizbut Tahrir gitu-gitulah. Mantan-mantannya ya, Kompak, Laskar Jihad. Salah satunya itu Kang Matahari Timur. Kang Matahari Timur ini kebetulan dulu itu mantan NII. Aduh. Garut pasti tahu lah mantan NII atau Darul Islam. Kan dulu pendirinya Kartosuwiryo dari Garut, Malangbong ya. Malangbong ya. Kan? Kang Matahari Timur itu, Kang Matahari Timur ini tidak hanya jadi aktivis, jadi rekruter, dan jadi waktu itu kan belum ada internet ya, jadi kayak semacam ya nulis majalah kelompok gitu kan ya untuk
sharing informasi dan sebagainya. Nah, juga Kang Matahari Timur nih ya sekarang udah tobat, jadi aman lah ya. Aman ya Kang ya? Aman. Nah itu, Kang Matahari Aman Timur itu, Abdurrahman. Kang Matahari Timur tidak hanya bertobat, tapi insya Allah kalau dalam Islam tobatnya nasuha, bukan tobat sambel Kang ya. Tapi kalau tobat sambal cipiuk boleh lah. Gitu kan. Kalau dalam Islam kan tubuh ilallahi taubatan nasuha. Insya Allah Kang Matahari Timur juga tobat nasuha. Jadi Kang Matahari Timur setelah tobat sempat menulis novel. Bisa di googling tuh. Kalau judulnya Jihad Terlarang. Matahari Timur ya. Gak tahu kok pakai OE gitu kan ulama ya. Iya. Itu menulis. Nah, sekarang Kang Matahari Timur selain aktivitas sehari-hari bekerja ya seperti biasa lah orang, juga aktif menjadi blogger internet sehat dan juga banyak terlibat dalam ya program-program seperti ini, anti ekstremisme, membantu Unitas Paramadina. Jadi terima kasih ya Kang ya. Jadi saya kira begitu untuk perkenalan Kang Matahari Timur. Waktu dan tempat saya persilakan, terserah waktunya berapa Kang. Jadi cerita, jadi gini Kang Matahari Timur cerita, habis itu kita lihat film pendek lah ya biar nggak bosen. Setelah film pendek ya saya kasih refleksi dikit Kang. Habis itu baru kita tanya jawab. Waktu kita sampai jam 12 atau ya 12 lebih 5, 10, 15, let us wait and see. Saya kira begitu. Time and place are yours, Kak. Tafadhol. Thank you. Silakan. Terima kasih Ustadz Suratno. Saya direkrut ke sini nih sama beliau. Jadi beliau juga rekrutmennya bagus. Dari dulu berapa kali merekrut saya di kegiatan-kegiatan kayak begini. Bilang saya suka ngerekrut, padahal dia juga ngerekrut. Dan berhasil. Mantan teroris direkrut sama Pak Suratno. Oke, saya akan share bahan untuk obrolan kita ya. Kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Muncul nggak? Oke ya, muncul ya. Oke. Saya kasih judul ini Jihad Digital Menangkis Narasi Kebencian. Kenapa? Karena sampai hari ini yang namanya gerakan-gerakan jihadis, gerakan-gerakan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Suratno, udah dibahas oleh Ustadz Zain, itu masih ada dan masih bergerak gitu. Mereka juga nggak ada yang belak-belakan untuk secara terang-terangan, ada juga yang bermain di ranah yang abu-abu, ada yang ambigu untuk mengarahkan sebelumnya. Nah, tadi mengenai saya sudah disinggung oleh Pak Suratno. Ini sedikit tentang saya ya. Untuk lebih jauhnya nanti lihat di sini, klik aja di browsernya s.id/mt. Ada semua sosial medianya di sini. Biar kenal lebih dekat. Nah, siapa, ya intinya saya sih seperti ini sih. Cukup gue, saya punya hashtag cukup gue yang pernah tertipu dengan janji-janji surga dan mati syahid. Kamu yang saat ini hidup dengan orang tua yang penuh kasih sayang, jangan kecewakan mereka dengan mengulangi kekeliruan saya. Saya pernah keliru. Kayak tadi juga pernah dibilang sama Pak Suratno, nama MT itu sejak kapan? Sebelum atau setelah bertaubat. Nama itu saya pakai ketika masih aktif di sana. Ya. Itu adalah nama alias, nama kode yang dipakai. Dulu memang semuanya pakai nama-nama samaran ya, seperti apa ya, agar aman tadi dibilang. Dan ketika sudah keluar, saya tetap menggunakan nama tersebut karena memang tujuannya memang biar
mereka yang masih aktif pun juga kenal ketika saya membuat konten, ketika saya membuat buku. Wah, ini saya. Kenapa? Kenapa nggak takut? Ya karena itulah yang saya pilih. Saya harus melakukan apa yang sekarang menurut saya benar, yaitu mengajak orang-orang untuk tidak lagi mau tertipu di dalam janji-janji surga gerakan teroris. Ini singkat perjalanan pribadi ya, dari hijrah dan hijrah, atau tobat 2 kali, tobat dan tobat. Background saya ini ketika tahun segini 85 ini, mungkin belum ada yang lahir ya. Saya lulus SD, hidup sendiri, jadi anak jalanan, nggak tinggal lagi sama orang tua. Ya yang namanya anak jalanan tahu lah teman-teman ya. Kita tidur di mana saja, tidur di terminal bis, di pasar, makan sedapatnya. Untuk makan kadang-kadang harus berantem dulu sama orang. Ketika nggak punya apa-apa, akhirnya ikut-ikut mulai mencuri, bongkar mobil orang, dan segala macam hal-hal yang kriminal. Itu pernah saya lewati setiap malam, mabuk-mabukan. Kenapa? Ya karena memang nggak ada bimbingan dari orang tua, ditambah memang ya lingkungan yang membuat saya kecil tuh seperti itu. Sampai pada akhirnya karena sudah jenuh ya dengan kehidupan yang ya sadar lah ya nggak baik, dikejar-kejar polisi karena urusan kriminal, segala macam lah ya. Itu akhirnya sekira tahun 88 saya punya niat ingin bertaubat, ingin hijrah, ingin menjadi orang yang baik. Saat itu sekitar SMA ya, masih seperti adik-adik yang sekarang. Itu akhirnya bergabung ke, saya niatnya karena pengen berubah, jadi mencari masjid. Bergabunglah ke dalam sebuah remaja masjid yang pada akhirnya ternyata di situ remaja masjidnya sudah dikuasai oleh kelompok ekstrim dan saya ditargetkan untuk direkrut. Karena itulah akhirnya saya direkrut, setiap hari diajak ngobrol, bahkan disuruh menginapnya ya di masjid sebagai marbot atau di rumah ustadz-ustadz. Jadi di masjid tersebut memang ada satu rumah disewakan untuk ustadznya dari sebuah pesantren di Jawa Timur. Dan disitulah setiap malam diajak ngobrol, kasih makan, brainstorming, terus berdiskusi. Sampai akhirnya saya menyatakan diri berbaiat untuk menjadi bagian dari mereka untuk berjihad. Lalu pada 90, karirnya makin tinggi, jabatannya, kewajiban merekrut itu pun juga semakin banyak. Sebulan itu minimal 10 orang harus setor. Gitu. Maka itulah yang saya lakukan. Setiap hari yang dipikirin siapa yang harus direkrut, siapa yang harus direkrut. Gitu. Ini adalah salah satu contoh ketika saya merekrut teman-teman preman saya, teman-teman dari lingkungan, dan memberikan pembinaan kepada mereka di Gunung Salak, ya, di kaki Gunung Salak, di sebuah tempat camping di sana, dan disinilah kita latih. Bahkan ada latihan fisik juga, ya, jalan kaki dari Ciawi, tahu kan yang orang Bandung, orang Jawa Barat, dari Ciawi Bogor sampai ke Cibodas, lumayan gempor itu, pulang balik untuk menguji mentalitasnya, dan berhasil gitu.
Walaupun saat itu mereka masih belum ada yang mau sholat, masih ada yang suka mabok-mabokan, nggak masalah. Yang penting yang saya targetkan adalah mereka siap mati untuk jihad. Gitu. Masalah sholat masih bisa dipelajari nanti. Masalah pemahaman agama gampang. Nanti sambil jalan ada pembinaan setiap seminggu sekali. Itu yang dulu pernah saya lakukan. Sampai akhirnya karir terus meningkat, perjalanan semakin sering, traveling semakin luas, semakin dekat dengan elit organisasi. Namun akhirnya saya semakin melihat kejanggalan. Kok kayak gini ya? Makin ada keanehan-keanehan yang sebelumnya nggak pernah melihat, sebelumnya hanya memikirkan jihad. Tapi lama-lama ketika lebih dekat, lebih masuk ke dalam organisasi tersebut, banyak hal yang janggal. Ada juga yang namanya korupsi, ada juga yang namanya diskriminasi, ada salah satu diskriminasinya adalah perempuan tidak punya hak untuk memilih pasangan, sedangkan ikhwan bebas, kayak gitu. Itu hal-hal yang nggak masuk ke nurani saya. Lalu ada kewajiban setor uang yang dulunya enggak. Ternyata uangnya untuk apa ya? Untuk gaji para elit organisasi. Saya kaget. Bertahun-tahun saya cari uang ternyata untuk hidup mereka. Mereka bilang untuk jihad. Tetapi ternyata itu mereka pakai untuk kebutuhan hidup para elit gerakan-gerakan tersebut. Nah, akhirnya saya dengan beberapa teman yang sepemikiran melakukan protes, membuat sebuah jurnal rutin dari mulai mingguan, kayak buletin, sampai akhirnya menjadi majalah, jurnal seperti majalah, tiap bulan itu kita publis, kita sebar ke seluruh jaringan. Sebulan itu kita menerbitkan 2.000 eksemplar dan habis. Tujuannya apa? Untuk minterin anggota-anggota nih. Kayaknya kita salah deh gitu. Cuma pada akhirnya jurnal tersebut dibredel. Jadi nggak cuma di pemerintahan Soeharto aja, ada pemberedelan di kelompok ekstremis pun terjadi pemberedelan, ya, dibredel. Lalu akhirnya sebulan kemudian bikin lagi dengan nama baru, terus saja kayak gitu. Karena niatnya adalah sudah yakin ini kayaknya gerakan nggak benar, ini kayaknya kita harus mulai. Sampai akhirnya mendapatkan ancaman-ancaman fisik, ya, di persekusi, digeruduk lah, diancam nyawanya dan segala macam. Akhirnya 98 saya yakin ya. Dari 94-nya udah pengen keluar, cuman ada ketidakberanian juga ya. Karena apa? Kalau kita keluar ancamannya darah kita dihalalkan, kita akan dibunuh gitu karena dianggap murtad gitu. Akhirnya itu terus terakumulasi, kekritisan tetap dijaga, diekspresikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk puisi-puisi. Nah, saat itulah saya mulai dari tahun 91 sebenarnya itu mulai memakai nama Matahari Timur untuk agar tidak ketahuan sama elit organisasi siapa nih sebenarnya yang bikin buku-buku ini, tulisan-tulisan ini gitu. Sampai akhirnya tahun 98 yakin untuk meninggalkan mereka dengan segala risikonya. Akhirnya saya menuliskan seluruh pengalaman dari mulai sebelum direkrut sampai direkrut, aktif, apa yang diisi, materi apa saja yang di brainwash, itu sampai kenapa harus keluar, itu di novel Jihad Terlarang ini, yang pertama kali terbit tahun 2007, lalu 2011 diterbitkan kedua kali oleh Lentera Hati. Saat itu penerbitannya Pak Quraisy Shihab minta izin boleh nggak dicetak ulang, karena penerbit yang pertama itu bukan mereka. Ya saya bilang ya silakan izin ke penerbit sebelumnya gitu, karena sebenarnya saya sudah enggan nih ketika 2011 untuk menerbitkan ulang, karena dengan terbitnya di 2007 ternyata
memberikan resiko yang lumayan ya tahulah berhadapan dengan orang-orang yang kayak gitu ya, yang merasa benar. Resikonya itu berat banget gitu. Mungkin Dilan juga nggak sanggup kali ya. Tapi saya yakin Dilan sanggup deh. Gitu. Nah akhirnya 2011 itu terbit lagi dan saya semakin aktif menjejakkan diri untuk saya harus melakukan sesuatu agar bangsa ini nggak terkoyak-koyak. Saya harus menebus dosa-dosa dengan membawa isu multikultural, toleran gitu, agar setiap orang udah jangan kayak gue, cukup gue lah yang bego, cukup gue yang pernah tertipu kayak gitu. Akhirnya itulah yang saya lakukan. Kenapa? Karena ya seperti yang kita bisa cari di media-media sekarang, banyak sekali penyebaran propaganda tadi sudah dibahas oleh Ustadz Zain dan Pak Suratno itu. Teroris menyebar di media sosial, mereka merekrut, itu benar. Gitu. Kenapa bisa saya bilang benar? Karena ketika saya keluar, saya tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Ketika saya keluar, saya tetap menjaga hubungan karena bagaimanapun mereka adalah teman-teman. Dan saya kalau memutus hubungan, saya nggak punya kesempatan untuk mengajak mereka hijrah kembali. Tetapi itulah yang menjadi pilihan saya, menjadi tekad. Saya harus pelan-pelan mengajak mereka, mengubah kembali, membersihkan kembali mindset mereka dari kekeliruan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah ini salah satu contohnya. Tadi mungkin udah dibahas. Ada pertanyaan Al-Quran atau Pancasila. Ini adalah salah satu yang benar. Kata Pak Bima Haryawi Bisana itu Kepala BKN. Pertanyaan ini paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Iya, itu benar sekali. Dulu kita akan mengarahkan mereka kepada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak relate gitu loh antara Al-Quran dengan Pancasila gitu. Beda banget. Pancasila itu adalah sebuah konsep bernegara, sedangkan Al-Quran adalah konsep hidup kita. Semua orang yang mengaku Islam gitu kan. Nggak bisa dibandingkan gitu loh. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan. Mungkin kalau kita tanyakan sekarang ke teman-teman, ya pilihnya mana? Ya yang yakin yang nggak mau dibilang nggak Islami mungkin wah Al-Quran gitu kan kayak gitu. Ini memang benar. Lalu apalagi pertanyaan yang biasanya saya sebarkan dulu ketika merekrut, ketika sudah mulai dari sana tadi Al-Quran atau Pancasila, kita liatin resikonya. Kalau kita sekarang hidup mabok-mabokan, nggak benar, hidup lu sia-sia. Mending lo tetap bisa melakukan seperti sekarang, lo perlahan berniat berubah, hijrah, tapi lo punya niat jihad untuk apa? Mati syahid. Lu pilih mana? Hidup lu sia-sia atau lu jihad? Masuk jalan jihad. Saat itu yang berdialog, mereka kan ilmunya lebih rendah dari kita kan. Itu ya akhirnya nggak ada pilihan lain untuk ikut pilihan pertama. Jihad. Oke bos. Siap bosku, saya ikut. Gitu. Ini juga. Lu kan sekarang nih di Indonesia miskin terus, nggak akan bisa kaya. Karena yang kaya hanya orang-orang, wah akhirnya kita mainkan sentimen ras ya, sentimen SARA. Hanya orang-orang Cina yang bisa kaya di Indonesia. Gitu. Oh, akan miskin, kemiskinan struktural. Ya. Makanya lu tinggal pilih, mau kaya di surga nanti atau tetap miskin selamanya di dunia. Nggak apa-apa miskin sekarang, tapi yang penting lo kaya. Nah kalau lo pengen kaya di surga, ikut gue. Anak-anak muda yang masih labil, mencari jati diri, itu gampang banget kerekrut. Ya. Nggak perlu waktu lama gitu loh. Ini nggak ngomongin ayat loh. Belum ngomongin ayat. Sama sekali nggak ngeluarin ayat untuk merekrut anak-anak muda kayak gini. Ya, cukup ngomongin logika aja, ditumbuhkan sentimennya gitu loh. Seolah-olah kita ini benar gitu. Seperti permainan sulap. Nah, sekarang kita akan simulasi ya. Simulasinya main sulap. Perhatikan ada 6 kartu remi ini di depan teman-teman ya.
Lihat, ada 6 kartu di depan Anda. Ingat, Pak Surasno juga boleh main. Perhatiin ya, ada kartu-kartu ini. Ingat-ingat, Asik ya, nih. ingat-ingat ya. Ini kartu apa saja, ya. Lalu pilih salah satu kartu yang kita senang, kita pilih. Pilih salah satu, apapun. Oke, udah. Oke ya, udah Ya. ya. Oke. Lalu tatap mata saya. Ya. Ingat kartu pilihan Anda. Masih ingat kartunya ya? Ya. Oke. Kartu Anda sudah hilang. Nggak ada kan kartu pilihannya? Iya. Nah, itu dia. Betul. Why? Ini sulap, ada yang palsu dan gelap gitu loh. Sama seperti itu juga simulasinya atau analoginya dalam merekrut dulu itu kayak gitu. Kenapa kartu teman-teman nggak ada? Kenapa? Karena ini coba perhatikan di slide yang sebelumnya, memang nggak ada satupun slide yang tadi itu menampilkan kartu-kartu yang terakhir saya tampilkan. Ya, kita ulang. Nggak ada di sini. Nah, emang nggak ada, kan kartunya beragam, ya. Tapi orang nggak mikir gitu, nggak sekritis itu, ya. Kita kerap abai memperhatikan detail sehingga mudah percaya oleh sesuatu yang terkesan benar, gitu. Nah, ini yang cara-cara seperti ini biasanya yang dilakukan ya. Saya bongkar rahasia nih. Ya karena udah berubah kan. Ya seperti itulah teman-teman yang biasanya. Jadi lalu gimana biar kita nggak gampang diajakin main sulap kayak gini? Ya pertama critical thinking harus dijaga, harus dirawat terus, ya bernalar. Ya. Nggak cuma sekadar membaca, tapi juga bernalar. Biasakan membaca dengan detail, biasakan kritis yang dibaca ini benar nggak ya? Gitu, ya. Dua itu sih yang sebagai langkah awal untuk kita bisa. Tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom chatting ya sejak jam 9.30 sampai tadi sebelum kita mulai sesi ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan sebenarnya nanti ini sambil kita ngobrol bisa terjawab ya. Seperti bagaimana biar kita nggak terpengaruh, ya itu tadi membaca dan juga bernalar dan juga kritis. Ini narasi besar yang biasanya dulu kita tanamkan. Ya. Muslim itu tertindas. Non-Muslim itu pasti jahat, punya agenda setting menghancurkan Islam. Sehingga yang ada di pikiran kita cuma dua, kubu, Muslim dan non-Muslim. Dan non-Muslim pasti akan menghancurkan Islam. Carilah ayat-ayat yang bahwa Yahudi Nasrani itu pasti tidak suka sama kamu sebelum kamu menjadi seperti mereka. Muslim harus menolak inisiatif global yang didukung Amerika, demokrasi nggak Islami, demokrasi dikembangkan untuk menghancurkan Islam, gitu. Bahkan ketika Muslim mayoritas pun Muslim tertindas. Ini pesan-pesan yang kita masukkan. Call to action-nya apa? Ketika sudah masuk pesan ini, pesan kunci, ini yang diajak. Kita harus memerangi orang kafir. Ya. Solidaritas itu hanya ada solidaritas Muslim. Kita harus menaklukkan kekuasaan sosial, ekonomi, politik. Kita harus revolusi. Pemerintah sekarang harus kita tumbangkan. Karena mereka adalah togut. Orang-orang yang mempunyai hukum di luar hukum Islam. Gitu. Lalu narasi yang kedua adalah menganggap atau merasa ajarannya itu yang paling benar. Gitu. Ini sebagai sebuah warisan profetik, ya, sebuah warisan kenabian yang kita terima, kita diberikan oleh Allah itu sebagai sebuah pewaris Islam, berjihad di bumi Indonesia, ya, dan kitalah yang paling benar. Sedangkan yang lain itu agama nggak jelas, Islamnya tradisional, nggak Islam murni, apalagi NU itu ahli bid'ah. Yang kayak gitu-gitu dulu, yang ya sampai sekarang itu masih tertanam cara-cara untuk mengubah mindset itu seperti itu, ya. NU itu ahli bid'ah, Muhammadiyah tukang bisnis segala macam. Jadi dicari terus keburukan. Kenapa? Karena NU dan Muhammadiyah kan termasuk paling besar.
Jadi itulah musuh, dan itu yang dicari kelemahannya, agar ya umat Islam kan taunya yang namanya ormas Islam kan paling besar ya NU dan Muhammadiyah, dan gampang banget bergabung ke sana, ada PMI semuanya. Nah itu yang di counter, dijelek-jelekin lah dua ormas tersebut dengan cara yang halus, dengan pelan-pelan, sehingga akhirnya iya ya ngapain kita ikut NU sama Muhammadiyah, emang mereka doang yang mewakili Islam, enggak, kita juga bisa jalan sendiri kayak gitu. Akhirnya ya udah jalan dengan sendiri dengan kelompoknya itu. Kita harus kafah. NU dan Muhammadiyah itu sering konflik dulunya kan, apalagi zaman saya dulu tahun 90-an itu hal-hal furu itu, hal-hal yang sifatnya furu'iyah itu sering berdebat. Tapi sekarang sih udah enggak, udah keren gitu kan. Udah harus bersyukur kita. Mereka itu dua ormas yang sering bekerja sama gitu kan. Nah, ini yang narasi-narasi besar inilah yang ditanamkan sehingga kita dapat merekrut mereka. Mereka bisa kita arahkan mau kemana saja. Ya. Lalu kenapa kok udah banyak yang direkrut, akhirnya saya tinggalkan? Ya, karena memang di dalam gerakan tersebut itu rentan banget konflik. Ini di sebelah kanan ini adalah ada 38 faksi. Faksi itu adalah kelompok-kelompok. Dalam satu NII saja mereka terpecah ke 38 kelompok dan masing-masing merasa paling benar. Bahkan masing-masing saling merekrut anggotanya, rebutan anggota. Islam yang kayak gitu. Ya, kita mikir kan, dulu saya nggak mikir gitu, tapi pada akhirnya iya, ini salah satu alasan kenapa saya keluar itu karena saya melihat kenapa pimpinan saya mempengaruhi saya ketika saya ke Tasik, dipengaruhi agar meninggalkan pimpinan yang di Jakarta, gabung saja di sini. Ternyata mereka ada di salah satu faksi-faksi ini, merasa paling benar dan ingin merekrut saya gitu kan. Oh, saya kan mikir, oh kenapa mereka jadi rebutan saya ya? Saya diperebutkan oleh 3 kelompok yang berbeda, tapi kan semuanya mengatasnamakan negara Islam Indonesia. Nah, dari situ saya mikir, kok konflik ya? Kok rebutan ya? Ah, kayaknya nggak bener nih. Kayak gitulah itu yang terjadi akhirnya. Gara-gara perpecahan internal inilah akhirnya menumbuhkan berkah ke saya. Jadi mikir, oh ini kayaknya nggak beres. Masa kita ingin berjihad di jalan Islam, tapi di dalamnya aja terpecah belah, terjadi saling menjelek-jelekan ya antara sesama faksi. Kalau kita awalnya diajarkan menjelekkan yang berbeda kayak NU dan Muhammadiyah dan yang lainnya persis, sekarang ketika jabatan makin tinggi bertemu dengan informasi-informasi yang rahasia kayak gini, ini rahasia sih, itu jadi tahu, nggak beres juga nih. Itulah yang membuat alasan konflik internal. Lalu ada juga beberapa teman yang keluar karena ada tokoh seniornya yang juga keluar gitu. Kayak ketika saya keluar, ada juga rekrutan-rekrutan saya yang akhirnya ikut keluar gitu. Walaupun saya bilang, gue nggak keluar bawa lu ya, gue pengen sendiri gitu. Tapi kan enggak bang, kalau saya lihat abang itu saya selama ini kritis. Ketika abang keluar berarti abang benar, saya ikut abang. Kayak gitu. Ada juga yang jenuh dan ragu. Udah bertahun-tahun nih kapan jihadnya ya? Kok mainannya yang gini-gini aja gitu kan? Setor duit aja. Ini kapan perangnya ya? Ya nggak sabar akhirnya ya udah kalau mau perang nih belajar bom, jadi pengantin kayak gitu. Nah, untuk mikir juga kan, ngapain bom bunuh diri ya kan, bunuh diri di dalam Islam juga nggak boleh. Dulu saya mikir kayak gitu. Nah, ini yang terjadi. Apakah saya berhenti dari segala aktivitas berbau radikalisme dan intoleransi? Enggak. Ketika saya sudah keluar, ya itu tadi, saya menegaskan diri ini harus menjadi sisa hidup yang harus saya lakukan. Saya harus melakukan segala aktivitas agar radikalisme dan intoleransi ini bisa kita sembuhkan, ya karena ini adalah penyakit bangsa kita.
Saya menulis buku, ada beberapa buku di sini, nggak cuma buku tentang terorisme, ya. Saya juga menulis tentang ekspedisi Wali Songo, bagaimana perjalanan dari berziarah Wali Songo itu, saya mendapatkan satu insight yang akhirnya saya tulis yang flashback ke sejarah Wali Songo yang ada di buku ekspedisi Wali Songo. Saya juga bikin buku belajar hidup miskin dari belajar hidup kaya dari si miskin. Itu judulnya sebenarnya Guru Kehidupan. Itu saya dari dulu kan seneng traveling dan ngobrol. Banyak banget kan dulu itu tahun 90-an buku-buku super trainer, tokoh-tokoh motivator, nulis buku orang-orang sukses. Saya ingin menulis buku orang-orang miskin. Tapi kita jadi bisa belajar sama orang miskin itu. Akhirnya saya tulislah buku itu. Dan kebetulan penerbitnya Pak Quraisyhab saat itu, wah ini bagus, terbitkan. Kayak gitu. Wawancara saya dengan tukang gorengan, tukang ngamen, tukang nasi uduk, pengamen, pengemis, ya, segala macam. Tukang kue putu, ya, itu ngobrol sama mereka dan ada mereka miskin tapi mereka survive. Ada daya hidup yang bisa kita pelajari dari mereka. Ya. Nggak melulu yang kita pelajari itu harus tentang hal-hal yang letterlock agama. Kita bisa belajar tentang kehidupan dari orang-orang di sekitar kita itu. Ya. Lalu saya menulis tentang biarkan Baduy bicara. Kenapa saya menulis suku Baduy? Ya. Mereka kan bukan Islam. Mereka kan agamanya ya nggak mengaku Islam. Mereka itu bisa dibilang, ada yang pernah bilang mereka itu adalah Wiwitan, ya, Sunda Wiwitan. Saya menulis tentang ini karena saya melihat inilah salah satu bukti Indonesia ini multikultural. Banyak banget suku, banyak banget bahasa, dan banyak banget agama. Agama yang kita kenal itu kan cuma 6 agama verified, ya. Agama centang biru kalau istilah netizen zaman sekarang gitu kan, yang resmi oleh pemerintah. Sebenarnya ada 245 agama lebih di Indonesia, agama leluhur. Salah satunya adalah Baduy. Karena itulah saya datang ke sana, ngobrol langsung sama pimpinannya, segala aktivitas perjalanan ke sana saya tulis dalam sebuah buku ini untuk mengajarkan kebijaksanaan, ya, local wisdom dari suku mereka. Ya. Dari situ saya akhirnya jalan menemukan ke agama-agama lain. Ada di Sumatera Barat saya bertemu dengan Parmalim, agama Parmalim. Di Ambon, di Seram ketemu dengan penganut agama Nauru, ya, segala macam. Ada juga kemarin itu ke Kasepuhan Cipta Gelar, di situ dia punya keyakinan yang relate dengan Baduy dan sangat eksis gitu. Saya juga menulis tentang kritik sosial di kumpulan cerita Bang Namun dan Pok Geboy. Ini judulnya memang sangat tidak serius gitu. Karena cerita di dalamnya memang kisah-kisah obrolan seorang tukang gado-gado dengan tukang cukur, suami istri yang membahas segala hal di Indonesia ini dalam kacamata rakyat jelantah, ya, rakyat jelata salah, ya, itu ditulis gitu. Nah, juga di sosial media saya buat konten-konten video, teman-teman nanti boleh follow untuk bisa saling terkoneksi dengan akun yang sama. Ini juga yang harus kita waspadai, ya. Banyak pemerintah tadi seperti yang dibilang sudah memblokir situs-situs radikal. Namun mereka juga punya cara, yaitu punya cloningnya. Ada di justspace.it. Ini adalah cloningan semua konten-konten radikal. Ya. Mereka amankan di sana. Ini semuanya ada. Dan ini masih bisa diakses. Gitu loh. Makanya teman-teman juga harus waspada. Seperti tadi, critical thinking, bernalar. Ini mereka juga pakai yang namanya Telegram, grup WhatsApp, mereka juga sekarang pakai meetingnya itu pakai Zoom, gitu. Semuanya teknologi mereka tidak anti, mereka pakai karena
Dengan cara itulah mereka bisa menambah jumlah orang yang bisa direkrut. Ya. Inilah salah satu. Industri negatif di internet bukan cuma pornografi dan perjudian. Ada juga yang namanya industri kebencian. Cuma gara-gara ujaran kebencian, hoax, fitnah di chat dan di media sosial, teman-teman kita di rumah, kantor, kampus, teman nongkrong, teman ngopi, teman hobi, semuanya jadi pada berantem. Teman kita jadi sangar dan suka bertengkar. Sementara itu, ada orang-orang yang mendapatkan banyak uang dari pertengkaran yang kita lakukan. Mereka dibayar 75-100 juta per fitnah yang mereka viralkan. Jadi kamu masih mau berantem, musuhan, dan benci teman demi kekayaan mereka yang bekerja dalam industri kebencian? Salah satu konten yang saya buat. Kita saling benci, mereka pesta pora. Ayolah, kita jangan gampang dibujuk, jangan gampang dipengaruhi untuk saling membenci, untuk saling memfitnah, saling mencaci maki. Yuk kita sadar, jangan sampai kita termasuk orang yang intoleran. Seperti apa sih yang nggak bisa menerima perbedaan, nggak bisa menerima, menghormati atau respect terhadap perbedaan. Akhirnya prejudis, prasangka aja, stigma aja. Ada yang pakai jilbab tertutup, teroris. Ada yang pelihara jenggot, celana cungkring, teroris. Enggak juga gitu, bosku. Ya, enggak seperti itu. Mereka itu pilihan, ya. Tetapi kita juga harus adil, ya. Kalau kata Pram itu adil sejak dalam pikiran, gitu kan. Nah, juga kayak ngelihat teman-teman yang tatoan, pasti kriminal, enggak juga, gitu ya. Enggak seperti itu. Kita jangan gampang ngejudge, jangan gampang nge-label. Wah, suku ini mah pangeretan, wah suku itu mah pelit, segala macam. Itu udah saatnya dibuang, ya. Kita itu harus toleran. Kenapa? Karena algoritma media sosial kita itu benar-benar memisahkan. Dulu adanya Facebook, kita senang. Nggak lama nggak ketemu teman, akhirnya bisa ketemu, ya, menyatukan yang sudah lama tidak bertemu. Tapi pada akhirnya kita sadar algoritma sosial media memisahkan kita. Mulai dari urusan bubur diaduk, ya, dengan yang tidak diaduk sampai urusan politik, ya. Ini beda-beda. Mulai dari urusan idola juga beda-beda. Ya. Ini sangat miris, ya. Kita pernah belajar di Indonesia ini bagaimana Pilpres kemarin dan Pilpres sebelumnya. Banyak yang berantem, banyak yang memutuskan silaturahmi hanya gara-gara beda pilihan politik. Padahal nggak penting banget kita berantem cuma gara-gara itu, bos. Ya. Kita akhirnya saling menyebar kebencian. Gampang dihasut. Nah, yang kayak gini-gini nih yang gampang direkrut sama pencari bakat. Ya, kalau saya masih kayak dulu, saya rekrutin tuh. Karena gampang banget orang-orang yang gampang terhasut itu gampang banget. Baperan, orang yang baperan tuh gampang banget direkrut, ya. Kalau tadi disampaikan ada orang yang pendiam bisa direkrut, iya. Orang yang baperan pun itu lebih gampang. Tinggal disentil sentimennya kena, ya. Ini yang harus kita sadari biar kita bisa menangkal intoleransi, ya. Kita sadari bahwa kita hidup di masyarakat Indonesia yang multikultural. Ada sukunya 1340, bahasanya juga banyak, dan itu yang tadi saya bilang, agama lokalnya pun juga banyak, ya. Ini kita harus bangga, Indonesia ini sekeren ini. Nggak cuman Garut, Indonesia nggak cuman Jakarta, Indonesia nggak cuman Papua, nggak cuman Aceh. Indonesia adalah keseluruhan kita yang saling merekatkan dan saling mengangkat kemolekan masing-masing budaya. Itu Indonesia, bos. Ya. Ini yang harus kita angkat. Ini yang harus kita tangkal. Ya. Harus kita pakai untuk menangkal terorisme. Ya. Jadi teman-teman, apabila besok-besok ada status teman-teman, status atau sebaran di grup WhatsApp dari teman yang isinya sudah mengarah ke intoleransi dan diskriminasi, waspada. Yang isinya udah membenci tokoh lain,
waspada. Ya. Ini biasanya adalah awal mula pikiran radikal. Ya. Berpikir radikal tidak dilarang gitu, tetapi mengajak orang untuk mengikuti aksi terorisme itu yang dilarang. Tetapi aksi terorisme dari mana mulainya? Ya dari mulai berpikir radikal. Makanya itu yang harus bisa kita sembuhkan. Ya. Lalu apa yang juga penting? Buang stigma mayo mino. Ya. Udah nggak zaman kita masih merasa mayoritas. Ya. Udah nggak zaman lagi yang minoritas merasa tertindas terus. Ini penyakit bangsa kita yang nggak kelar-kelar. Urusan mayoritas minoritas itu atau mayomino itu biar jadi urusan statistiknya di Biro Pusat Statistik dan Departemen Agama aja buat administrasi. Kita interaksinya tetap asik aja, berbaur bareng gitu loh. Mayomino itu nggak kepake zaman sekarang ya. Lebih baik kita makan mayonnaise campur pakai chicken nugget. Itu lebih asik ketimbang mayomino. Lalu kita gimana lawan balik mereka? Banyak yang terjebak dengan menggunakan cara yang boleh yang sama ya. Mereka caci maki, kita caci maki. Mereka merasa paling benar, kita merasa paling benar. Enggak gitu caranya. Ya. Kita harus melakukannya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ketika berdialog itu juga dengan cara-cara yang baik, mendebat dengan cara yang baik, mengingatkan ketika ada paman kita, orang tua yang lebih tua dari kita atau teman kita ketika di grup WhatsApp itu nyebarin kebencian, jangan dikritik di grup tersebut, pasti gengsi gitu kan. Mending japri ya. Kalau bisa ketemu tapi pakai prokes ya, ajak ngopi gitu. Biasanya sangar di media sosial itu luluh ketika kita ketemuin gitu. Biasanya sih pengalaman kayak gitu ya. Jadi dalam mengkritik pun, dalam menasihati pun juga dengan cara-cara yang memanusiakan mereka lah, manusiawi. Nggak merasa paling benar, nggak merasa kita ini hero, jagoan, paling pintar dan sebagainya. Santai aja, ya, bahwa kita adalah sama gitu. Kenapa? Karena membebaskan kebodohan itu mungkin. Kita bisa membebaskan teman kita dari kebodohan, walaupun sulit untuk melawan kebebalan ya, seperti yang sekarang sedang terjadi ini kan, COVID-19 udah dibilang jangan mudik nanti melonjak, akhirnya tetap pada melanggar, tetap banyak yang kelayapan, akhirnya ya sekarang meningkat lagi. Makanya herd immunity sekarang berubah menjadi herd stupidity. Yang bebal bagaimana menghadapi? Ya sabar saja, sebuah perjuangan nggak akan semudah membalikan telapak tangan. Tetap lakukan. Saya tetap melakukan apa yang menjadi upaya saya sekarang itu, ya sabar aja. Dan yang paling penting jangan baperan. Lalu bagaimana kalau kita mau melihat Indonesia yang beragam ini? Kita lihat konten-konten. Sekarang itu gampang banget nyari konten. Kita cari di Instagram, teman-teman kita dari seluruh penjuru Indonesia itu banyak banget konten keren-keren, dan kita bisa belajar tentang Indonesia yang lebih luas. Ini adalah konten teman-teman saya yang dari Aceh, dari Papua, dari Flores, dari Maluku, Ambon, dari Toraja, dari Bali, itu banyak banget. Dan saya terkoneksi di media sosial, dan setiap saat itu bisa melihat konten-konten yang, ini Indonesia keren. Mereka tuh punya budaya, Indonesia punya budaya yang beragam banget, dan kita harus bangga. Ini yang harus kita sebarkan kepada teman-teman kita. Bos, kita nggak cuma hidup di Garut, kita nggak cuma hidup di Jakarta gitu kan. Ini banyak luas Indonesia gitu. Kalau nanti COVID udah kelar, yuk kita bercita-cita keliling Indonesia aja, itu pasti akan menumbuhkan sikap toleran yang lebih baik ya. Karena saya mengalami itu. Ya. Terakhir, manfaatkan waktu, manfaatkan platform yang kita pakai, lakukan yang kita bisa, bikin konten apapun. Ini adalah salah satu konten yang saya buat, ada di podcast ya, tentang kenapa mudah merekrut netizen jadi teroris. Teman-teman bisa baca di Spotify saya, bisa denger ya, bisa juga saya bikin konten. Kita hidup di masyarakat yang sakit, kenapa orang mudah direkrut jadi teroris, kita belum aman dari ancaman, segala macam.
Saya selalu update di Instagram, di Facebook, di Spotify, di YouTube gitu. Ada konten-konten yang bisa dicari di sana. Kenapa? Dan ya karena itulah, hanya ingin melakukan satu pesan agama, ya, sampaikanlah walau satu ayat. Tetapi kalau sebagai netizen, saya mengubahnya menjadi sampaikanlah walau satu konten. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang MT, ceritanya, refleksinya, informasinya itu sangat penting, sangat menginspirasi, dan kita belajar dari pengalaman hidup Kang MT. Karena hidup nggak seperti jalan tol gitu kan, tapi seperti jalan di puncak yang berkelak-kelok, naik turun, kadang Justru terjal itu dan indah terliku. Ya, jadi sangat menarik Kang MT. Mungkin sebelum kita menonton film pendek di akhir nanti, akan lebih bagus kalau kita mencoba untuk, bagus sekali ini, jadi banyak sekali pertanyaan dari adik-adik kita yang menunjukkan bahwa curiosity, jadi keingintahuan mereka sangat tinggi, penasaran terhadap pengalaman Kang MT, dan artinya itu dianggap penting. Kemudian yang kedua juga saya kira teman-teman di sini sangat kritis. Memang kalau saya melihatnya adik-adik yang ya insya Allah calon pemimpin masa depan lah di bidangnya masing-masing. Allahumma amin. Jadi kita ini ada pertanyaan, saya batalkan, nanti Kang MT tinggal jawab ya. Oke. Yang pertama Kang MT, satu-satu aja. Yang pertama tentang pertanyaan dari Danu Durrahman, dari Danu, dari Madrasah Alia Nurul Huda. Danu penasaran Kang MT, dulu cara merekrutnya gimana sih? Merekrutnya dengan paksa, dengan lemah lembut, apa dengan modus gitu? Nah ini, silakan. Ya, tergantung targetnya ya. Ada yang targetnya itu dia itu orang yang pintar, maka saya akan ajak dia berdiskusi tentang situasi dan juga punya buku-buku yang harus saya jadikan penguat. Ini, misalkan lu udah baca belum ini? Nah, lu baca deh, kayak gitu. Kayak gitu perdebatan. Tapi kalau ada yang nggak perlu kayak gitu, cukup ngobrol doang, kayak preman di terminal itu nggak perlu berdebat macam-macam gitu. Cuman bawa kayu, thread, bikin garis seperti silang, ya, 2 kolom, kanan kiri, Allah, Togut. Allah berarti di bawahnya itu Al-Quran, Togut di bawahnya adalah Pancasila, di bawahnya lagi adalah jihad, di bawahnya lagi adalah kufur, di bawahnya lagi adalah surga, di bawahnya lagi neraka. Lu pilih mana? Kayak gitu doang. Cuma nyoret di tanah kayak gitu. Tapi kan gue masih seneng mabok, bos. Gak masalah. Yang penting lu punya niat untuk berjihad. Ketika lu mati, lu masuk surga. Sekarang lu kayak begini. Gak benar hidup lu. Lu mati, sia-sia hidup lu. Kayak gitu. Oke bos, akhirnya sambil minum juga sih dia. Ya, tapi saya nggak minum ya. Kayak gitu. Akhirnya ya join gitu. Closing kalau istilah MLM. Banyak gitu. Ya kayak jadi gitu loh. Kalau modus ya modusnya ya macam-macam. Ya? Tergantung audiens gitu. Ada juga itu yang one on one ya. Kalau ada juga yang table presentation ya. Table presentation itu kita sendiri dengan menghadapi beberapa orang. Nah itu ya kita kayak diskusi aja, ngobrol. Ya, dan kita harus bisa menjawab semuanya itu. Gitu. Dan saya akan kasih bocoran. Sulitnya apa sih? Ketika saya merekrut itu, sulitnya adalah ketika menghadapi orang-orang target pertama yang taat sama ustadznya, sama kiainya. Yang sulit lagi, anak-anak pesantren yang memang pinter. Ya.
baca Qurannya pinter, ilmu alatnya juga pinter gitu kan. Itu susah banget direkrut gitu. Apalagi basic saya kan bukan basic pesantren, anak jalanan kayak gitu kan. Nah, itu sulit. Karena itu bersyukurlah kalau teman-teman sekarang masih punya pelajaran agama yang kuat, punya guru-guru yang kredibel. Itu kunci banget biar kita bisa kuat menghadapi perekrut-perekrut brengsek kayak saya itu. Kayak gitu Danu gitu ya. Oke. Menarik banget itu Kang, jadi disesuaikan audiensnya ya. Berarti kalau saya mau merekrut Gisrinda, saya pakai Raja Gombal dong Kang. Jadi gini, Gisrinda, kamu tahu nggak bedanya teroris sama kamu gitu kan? Apa? Emang gimana gitu kan? Kalau teroris di penjara di Nusa Kambangan, kalau kamu terpenjara di hati aku. Ini kayaknya rekrutmennya hebat ini. Ada pertanyaan lagi Kang, bagus banget nih pertanyaannya. Pertanyaan dari Azrina, Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah. Bener enggak sih Kang MT, kalau di NII itu katanya ada NII merah dan ada NII putih. Nah itu maksudnya, kalau ada maksudnya apa? Terus yang kedua, bener enggak sih NII itu pemberontak apa enggak sih? Karena pendirinya Sekar Marijan Kartosuwiryo kan dulu juga pernah ikut berjuang, gitu. Betul. Nah, apakah keren banget pertanyaannya silakan, ini. Silakan. Ini Azrina, bagus pertanyaannya. Saya tuh dari jam 9.30 baca grup kolom chatting nih tadi selama Pak Suratno lagi presentasi tadi dengan Ustadz Zain. Saya lihat ini pertanyaannya keren-keren banget nih teman-teman di Garut. Salut, saya respect sama teman-teman di sini. Kritis gitu, nggak gampang dipengaruhi gitu kan. Nah, apakah benar ada NII merah dan NII putih gitu? Itu seperti yang saya bilang tadi di presentasi saya. Itu mereka terbelah pada zaman saya aja ada 38 kelompok gitu. Dan yang merah bilang yang putih bilang yang dia merah. Enggak benar. Yang di sana yang dibilang merah, dia merah, kita putih. Kayak gitu. Biasanya juga kayak gitu. Merasa paling benar lah di dalam kelompok mereka yang terpecah itu gitu. Ya. Lalu tadi apa lagi pertanyaannya saya lupa. Yang kedua, benarkah ingat. NII Kartosuwiryo itu pemberontak? Kan dia dulu ikut berjuang. Ya. Saya itu pengagum berat Sekar Marijan Kartosuwiryo. Ya. Pengagum berat sampai hari ini. Ya. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman dari yang ngurusin teroris lah di Indonesia gitu kan. Mas MT kagumnya, idolanya siapa sih gitu? Iwan Fals ya. Dia bilang enggak, bukan. Ya saya belak-belakan aja. Saya tuh paling ngefans sama Kartosuwiryo. Kaget kan mereka. Loh, masih tuh katanya udah tobat. Gitu kan. Saya bilang, loh, saya sudah tobat. Tetapi kan sebagai orang yang pernah belajar sejarah, dia itu juga founding father-nya Indonesia juga. Dia itu teman ngobrolnya Soekarno dari zaman muda. Satu kosan. Ngekos bareng di rumahnya host Cokro Aminoto. Teman diskusi, teman berdebat. Akhirnya sama-sama punya prinsip dan saling menghargai. Mereka itu sering berdebat dari zaman sebelum mereka itu Indonesia merdeka gitu loh. Sering banget ya kalau kita baca-baca literaturnya itu. Sohiban, sampai Soekarno itu sebenarnya ketika
Kartosuwiryo tuh dieksekusi, Soekarno tuh kayak sedih banget. Itu kalau bahasa sekarang itu, duh gue miris sebenarnya, dia tuh temen gue banget. Gue tuh kalau nggak ada dia, gimana zaman dulu, gue tuh sering diskusi sama dia. Dia tuh keren abis. Gitulah kalau kata Soekarno, anak zaman sekarang gitu kan. Gitu. Tapi nggak pakai which is gitu, kayak anak Jaksel. Kayak gitu. Nah, dalam konteks sejarah itu harus kita sadari secara utuh. Oke, dia itu adalah orang yang berperan dan bahkan Soekarno respect sama dia. Namun dalam perjalanannya kan sejarah kita melihat bahwa oh ternyata NII itu diplot sebagai pemberontak, dan sampai hari ini secara undang-undang juga ya tetap gitu ya, kita nggak bisa menolak itu gitu kan, karena memang mereka ketika mereka punya alasan ketika memproklamasikan negara Islam pada tanggal 7 Agustus 1949. Masih hafal saya gitu. Karena dulu saya sering merayakan setiap tahun. Gitu. Tetapi kan pada akhirnya, iya Indonesia ini nggak bisa kita kelola ya oleh kelompok kita saja ya. Seperti saya bikin kaos nih kan. Tulisannya, Indonesia ini terlalu luas jika dikelola oleh kelompokmu saja. Gitu loh. Terlalu luas Indonesia ini jika hanya dikelola oleh kalangan kita spesifik saja. Indonesia harus dikelola oleh keragaman ya, dari timur sampai barat. Itulah Indonesia. Lalu ya itu tadi kesimpulannya ya, dalam konteks sejarah ya itu adalah pemberontak dia, tetapi sebagai sebuah figur personal, walaupun pada akhirnya dieksekusi dianggap pemberontak, saya tetap kagum. Kenapa? Daya juangnya bagus. Dia kritis sejak awal. Walaupun ketika sebelum dieksekusi dia bilang. Nah itu kenapa saya tetap kagum, karena pada akhirnya beliau ketika sebelum dieksekusi berpesan kepada keluarganya, sudah, kita udah selesai. Nggak usah dilanjutin. Urus aja rumah, urus aja keluarga. Kayak gitu. Kayak itu dia sadar. Menarik ya. Menarik kan jawabannya bagus. Harus utuh sih mempelajari sejarahnya. Jadi iya, betul. Kita nggak. Jadi itu saya kira itu pandangan yang objektif dari seorang mantan ekstremis kan. Jadi kita belajar ya kita memang harus melihat secara utuh dan objektif. Tadi menarik itu kan. Jadi kalau NII nggak cuma ada puluhan, berarti nggak cuma merah dan putih dong. Ada NII biru, pelangi. Berarti ada NII ungu juga dong, yang kayak NII unyu-unyu. Bercanda Kang. Ini ada pertanyaan menarik lagi Kang. Ya, pertanyaan dari Kaila, Madrasah Aliyah 87, itu persis ya. Jadi gini Kang, Kaila penasaran sama Kang MT gini. Kang MT awal-awal keluar itu kan ya merasa takut, merasa terancam, merasa trauma gitu kan. Karena kan ya inilah teman-temannya dianggap berkhianat, dianggap murtad sama teman-temannya ya. Nah itu Kang MT gimana ngatasinya gitu, sehingga bisa menjadi orang yang ya let's say public figure, berpikir positif, berkontribusi terhadap masyarakat gitu. Itu menarik itu perjalanannya. Silakan Kang. Iya, memang seperti yang saya bilang di awal tadi, rasa takut itu ada, gitu ya. Apalagi saya pernah melihat bagaimana orang yang teman saya dulu ketika keluar pernah disiksa ya, karena dihalalkan darahnya gitu. Dan ini sangat trauma, bukan cuma sekedar trauma irama. Ya cuman ya saya kan mikir saya harus memilih ya. Resikonya mati sekalipun saya harus siap ya. Saya pernah dapatkan kabar dari teman saya
Bang, hati-hati jangan ke Depok karena semua atau teman-teman jaringan di Depok bilang darah abang halal. Siapa yang mau yang ketemu abang bunuh. Saya bilang kenapa? Karena ada amanat dari pimpinan bahwa abang itu akan ngebom Depok. Gitu. Abang sudah taubat tapi abang ingin ngebom Depok. Oh, ini fitnah berarti kan? Apa yang saya lakukan? Ya saya ke Depok. Saya datangi pimpinan di Depok. Gitu. Saya klarifikasi, tabayun gitu. Dan dia mengumpulkan anak buahnya itu yang ingin membunuh saya. Saya niatnya cuma satu. Ya paling gue mati. Kalau mereka nggak mau diajak berdialog, ya udah kalau mau mati nggak dengan cara apapun kita bisa mati kan? Kayak gitu. Udah woles aja sih sebenarnya saat itu. Ya sudahlah gitu. Kalau memang harus kayak begini matinya ya mati aja. Tapi akhirnya cuman kita juga tetap bismillah ya. Mohon pertolongan Allah. Terjadi perdebatan dan pada akhirnya pimpinannya percaya dengan saya bahwa saya difitnah oleh pimpinan mereka yang lebih atas lagi. Dan pimpinannya bilang, barang siapa yang menyentuh MT berarti menyentuh saya. Karena kan tingkat ketaatannya tinggi ya mereka ya. Akhirnya saya nggak diapa-apain. Bahkan pulangnya dianterin pakai mobil. Kayak gitu. Jadi hadapi saja resikonya. Gitu. Ya. Dan ya hidup ini kalau kita hanya ya bukan berarti kita nggak boleh punya rasa takut. Rasa takut itu wajar gitu. Saya punya rasa takut juga. Cuma kan kita harus yakin. Kita harus tawakal Allah. Itu aja. Ya. Apalagi menarik gitu kan. Jadi pokoknya dihadapi aja lah. Ya kan? Hadapi. Semua bertanggung Hadapi jawab. dengan senyum sih yang penting. Oh gitu. Hadapi dengan senyuman. Betul. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Itu kalau kata Ahmad Dhani. Ah ya, kayak lagu Spanyol, Pues sera sera whatever will be will be. Kang MT, Ya, ini kita pues masih ada waktu será, kok. será. Sebelum muter film, kita ada pertanyaan lagi nih, menarik. Dari Doni Romdoni. Pasti lahirnya di bulan Syawal nih ya, oh enggak, bulan Ramadan. Dari Madrasah Nurul Huda. Doni ini kayaknya penasaran ini. Kok bisa Kang MT itu keluar bertobat? Tapi kok ada teman-teman lain itu stay bertahan, nggak bertobat gitu. Kenapa bisa beda seperti itu, Kang? Mungkin Kang MT bisa menjelaskan. Silahkan. Ya, betul. Wah, ini juga keren banget ini. Doni, itu kan setiap orang punya perjalanan ya, punya proses ya. Punya proses tergantung dengan saya mau ngomong kata pergulatan takut temen ketawa nih. Saya sering banget ngomong pergulatan. Tergantung pergulatan hidupnya ya. Kita tuh punya pergulatan, setiap orang punya pergulatan hidup, punya sejarah yang membentuk dia, yang membentuk pemikirannya dari mulai bacaan-bacaannya. Saya dulu senang banget baca ya. Bacaan saya itu mulai dari yang suci sampai yang jorok saya baca, jujur belak-belakan gitu kan. Saya baca semua karena ya itu buat saya bacaan dan itu saya pengen tahu semuanya gitu loh. Nah, kenapa ada yang tetap tidak mau keluar ya? Pertama karena dia merasa nyaman di situ, terutama yang punya jabatan. Loh, gimana nggak nyaman? Orang tiap bulan dapat setoran. Ya. Tahun 94 saya nyetor sebulan 2 juta, Bos. Tahun 94. Berapa sekarang valuasinya? Ada puluhan 50 jutaan itu. Makanya. Dan mereka hidup dari situ nyaman. Makanya mereka sangat takut kehilangan anak buah. Mereka akan kebakaran jenggot ketika ada yang keluar. Karena apa? Satu orang itu ada valuasinya, ada rupiahnya, setorannya itu. Itu dari tingkat-tingkat mereka di manajemen ya istilahnya, di middle management sampai top management. Mereka nggak akan keluar karena mereka hidup dari situ. Mereka nggak kerja apa-apa. Mereka memang ngurusin dan
ya bilangnya sih karena dulu bilangnya jihad 24 jam full time gitu kan. Ya tapi karena hidupnya di situ nyaman, bisa punya rumah, bisa punya motor. Sedangkan saya dulu ketika nyetor uang infak 100 perak aja saya makan, saya takut karena itu buat saya uang suci. Kalau saya kentit, saya korupsi, dosa besar. Ya uang buat jihad kok dikorupsi gitu kan. Itu nggak berani. Mereka hidupnya mewah-mewah. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Saya itu dulu ketika curiga dengan pimpinan saya datang ke rumahnya, salah satunya di Sukabumi. Saya nginep 3 hari, 2 malam di rumahnya. Saya pengen tahu, lu ngurus keluarga lu kayak gimana sih? Hidup lu kayak gimana? Dari mana sumber hidup lu? Gitu. Diam-diam walaupun saya ke sana mereka anggapnya saya sedang soan sama pimpinan, tapi sebenarnya saya sedang investigasi, sedang riset. Oh, ternyata kayak gini hidupnya. Waduh, ini gue dibohongin berarti selama ini. Kayak gitu sih. Lalu ada lagi yang nggak berani keluar, itu kalau tadi yang nyaman ya, karena takut. Ancaman-ancaman darahnya dihalalkan. Ancaman-ancaman akan diancam dari pergaulan, dijauhi dari pertemanan. Segala macam, ada yang mau diancam nanti keluarganya, segala macam lah. Jadi dua itu sih sebenarnya. Ada yang nyaman, ada orang kalau udah nyaman kan susah lepas ya, gitu. Kedua, ada yang takut. Dan kebanyakan yang takut gitu karena ancaman ya. Nah, lalu kenapa ada yang berani ya? Bukan cuma saya ya, ada beberapa orang yang berani. Ya karena itulah kalau kata Mandra prinsip. Iya deh. Gitu. Kita harus punya prinsip hidup ini gitu. Walaupun kita akan menerima resiko, ya itu prinsip. Jalanin. Gue harus keluar. Ini nggak benar. Gitu. Kenapa? Saya mulai meriset ketidakbenarannya dari 94. Sebenarnya dari 91, cuman yakin jalaninnya 94. Sampai 98, 4 tahun saya butuh waktu untuk yakin keluar. Dan itu setiap hari saya lakukan selama 4 tahun itu. Karena nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Menarik itu, Kang. Bagus banget itu, saya ingat. Jadi kalau kata Mandra itu prinsip. Kalau berarti kalau kata Afgan, jodoh pasti bertemu, Kang. Oh, jodoh pasti bertemu. Ya, karena kita akhirnya bertemu sebagai sesama penggiat anti ekstremisme. Kalau kalau Kang MT nggak punya prinsip, masih tetap digerakkan, kita nggak ketemu, bahkan kita musuhan kan. Betul. Ini Kang, ada pertanyaan lagi ya, menarik ini dari Ludiana. Bagus-bagus banget pertanyaan. Jadi gini, Kang MT kan tadi bilang cerita ya, katanya anggota gerakan suruh setor. Katanya kalau keluar dianggap murtad, halal darahnya. Gitu. Tapi kok ini Ludiana pernah ketemu kayaknya dia orang gerakan, dia bilang enggak gitu kok, gitu kan. Masalahnya yang tahu kan orang dalam, gitu kan. Jadi dia ngeles gitu loh kan. Enggak kok, gitu kan. Itu ngeles, tapi memang dia ya selalu apa istilahnya ya jelek-jelekin NKRI dan sebagainya. Tapi kalau dibilang yang keluar murtad halal darahnya enggak. Terus yang apa kasih setoran enggak gitu kan. Ngeles lah pokoknya. Nah, itu gimana itu yang sebenarnya Kang gitu kan. Apakah memang kalau misalnya Kang MT ketemu orang atau ketemu polisi yang bukan anggota gerakan memang harus ngeles atau gimana? Silakan Kang. Ya, sudah tentu ketika orang ditanya jawabannya harus sesuai dengan pengalaman yang dialami ya. Pengalaman yang sudah dijalani gitu. Kebetulan saya kan 10 tahun di sana gitu kan. Mulai dari kroco ya. Bayangin lah 10 tahun itu belajar sama mereka gitu kan. Saya nggak bilang 10 tahun ini adalah hidup yang sia-sia. Ya, ini adalah cara Tuhan mengajarkan saya tentang bagaimana hidup di 10 tahun bersama mereka gitu. Makanya saya tetap bagaimanapun ya bersyukur. Oh, saya melewati fase seperti ini dulu gitu loh. Mungkin kalau nggak melewati fase seperti ini saya tidak sekuat sekarang gitu.
ya tentu ada juga ketika saya masih aktif, ada anak buah saya yang mau keluar, ya saya biarkan. Ya, di alasan bang saya nggak bisa gitu. Oh ya sudah, karena saya prinsipnya dari awal adalah orang harus hidup dengan pilihannya. Tidak sedikit anak buah saya dulu yang ingin keluar ketika saya sedang masih semangat-semangatnya berjihad. Lalu apa jawaban saya? Ya silakan, gitu. Dulu kan diwajibkan yang namanya ikhwan harus nikahnya dengan akhwat di dalam ya. Tapi ada teman saya, ikhwan, dia maunya nikah sama cewek luar gitu, pilihan dia. Ya saya bilang, oh ya sudah silakan. Itu pilihan lo gitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi nggak enak sama pimpinan yang lain. Terus saya dibilang murtad. Ya udah, pimpinan lo kan gue. Gitu. Jadi tergantung pimpinannya juga sih. Ya. Mungkin temennya tadi itu punya tipe pimpinan yang seperti saya gitu. Gitu loh, nggak memaksakan gitu. Ya. Jadi atau juga bisa kita lihat apakah benar disiksa, diancam. Ya kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya memang benar kayak gitu. Makanya saya tuliskan di novel saya. Gitu, pengalaman itu. Ya, tapi ada yang tidak diancam. Ya, alhamdulillah. Yang nggak diancam berarti selamatlah, bersyukur bisa bebas dari ancaman. Mungkin alirannya atau karakteristik gerakannya tidak se ekstrim yang lain, gitu. Mungkin hanya untuk kajian-kajian pemikiran agar tetap ekstrim itu saja. Walaupun nantinya akan dibawa tetap ke arah-arah yang ke sana gitu. Saya yakin karena ada agendanya. Kenapa saya yakin? Ya susah jelasinnya ya karena saya pernah di dalam. Gitu Pak Suratno. Ya, waduh, menarik sekali Kang MT. Aduh, terima kasih atas sharingnya gitu kan. Kalau kata pepatah, experience is the best teacher. Gitu kan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sehingga hari ini adik-adik sekalian, we all have lucky to have we are all lucky to have Matahari Timur here. Jadi kita beruntung punya Kang Matahari Timur di sini yang mau sharing pengalaman menjadi guru terbaik kita untuk nanti membentengi diri dari kelompok dan propaganda ekstrim, care dengan yang lain, dan juga ya nanti seperti Kang MT kita ikut jejak beliau sebagai duta damai dan memanfaatkan media sosial untuk konten yang positif. Sayangnya kita terbatas waktu, masih ada 10 menit. Adik-adik sekalian biar enggak bete lah ya. Kang MT akan muter film 5 menit ya Kang? Ya. 5 menit. Setelah muter film, ya nanti saya kasih refleksi dikit lah 5 menit. Habis itu kita tutup insya Allah jam 12 atau 12 lebih 1 atau lebih 2 kita selesai digital camp hari pertama Kang. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang MT. Jazakallah khairan kasiro. Insya Allah manfaat dan berkah menjadi bekal untuk adik-adik kita yang kritis, hebat semua ini calon pemimpin masa depan. Terima kasih Kang. Silakan diputar filmnya. Selamat menonton sebuah film singkat yang di sini diharapkan bisa mendapatkan hikmahnya ya. Gimana harusnya menyikapi terorisme?
Wah, bis saya sudah datang, Pak. Saya duluan. Assalamualaikum. Selamat sore pemirsa, bahwa sudah ditetapkan tersangka pelaku bom bunuh diri yang berinisial Atik. Buset deh, masih ada jam sekarang teroris, mampus orangnya. Orang meninggal yaitu tersangka. Wawancara salah satu Periksa. Siap. Duduk. Tangkap ya. Duduk. Diam. Diam. Maaf mas, saya nggak ngerti. Oh, buku ini mas, saya juga baru baca kok. Wah, kebetulan banget Pak. Makasih ya. Ya, terima kasih Kang MT. Ini masih ada 4 menit. Filmnya menarik sekali. Apa yang bisa kita pelajari dari film itu? Ya, adik-adik sekalian, dalam studi terorisme itu memang ada hipotesis bahwa potensi ekstremisme, baik itu sangat mungkin datang dari hal-hal yang tidak terduga. Potensi ekstremisme bisa datang dari hal-hal yang tidak terduga. Pertama, misal dari profiling. Pak, seperti apa sih orang-orang yang punya potensi rekrut terorisme? Tadi kita bilang, oh yang pendiam, oh yang penuh tertutup, oh yang tidak kritis, oh yang ya yang sejenis seperti yang suka main game online, kecanduan misalnya.
itu adalah hanya kerentanan lebih tinggi. Tapi anak-anak yang kritis, anak-anak yang sukanya bukan main game online tapi main yang lain, anak-anak yang ember juga, dan sebagainya, itu juga punya potensi terrekrut jadi kelompok ekstremis. Loh tadi misalnya, dosis Kak, salah satunya itu adalah perempuan berjilbab suka main drum. Itu anak yang tertutup enggak? Enggak, itu pasti anak gaul. Jadi apapun kondisi kalian saat ini, baik dan buruk, pertama harus disyukuri. Kedua, kalau kondisinya katakanlah ya agak buruk, kita memperbaiki diri. Kalau kondisinya baik, kita tetap harus waspada. Maksudnya begini, ya kita akan punya cita-cita tadi jadi polisi, jadi profesor bahasa Arab. Kita mencapai cita-cita itu, tapi hati-hati halangan rintangan di depan kita. Halangan rintangan itu yang dari internet ya, narkoba lah, pornografi lah, termasuk ekstremisme. Itu yang dari internet. Kalau yang dari diri kita ya keinginan untuk mencontek, berbuat curang dan sebagainya. Nah itu. Jadi kita istiqomah gitu kan dalam mencapai cita-cita. Karena semua kita itu sebenarnya punya potensi, punya rentan terrekrut kelompok ekstremis. Ya, oleh karena itu kita semua waspada dan saling mengingatkan satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita saling menolong, saling membantu dalam hal kebaikan, gitu kan. Care dengan yang lain. Kalau ada teman-temannya pendiam, hati-hati, jangan-jangan nanti dimanfaatkan kelompok ekstremis. Tapi yang gaul juga. Ya, dalam studi terorisme ada profiling yang agak rata. Anak-anak yang rentan teroris itu adalah anak-anak istilahnya gelisah. Tadi sudah disebut gelisah, baper, galau. Kalau teman-teman merasa gelisah, merasa galau, apapun soal agama, soal pendidikan dan masa depan, soal ekonomi, bahkan soal kejombloan misalnya. Ya, hati-hati cari tempat curhat. Hati-hati cari tempat curhat. Harus dengan orang yang terpercaya. Jangan pura. Kejombloan bisa itu dimanfaatkan ke terorisme. Akhi, di dunia memang nggak dapat cewek, tapi di akhirat dapat 72 bidadari, gitu kan? Aduh, bidadarinya kalau sekedar sales Islam lewat, gitu. Ada yang ikut gitu kan? Gelisah masa depannya, misalnya miskin dan sebagainya. Akhi, kita bisa miskin di dunia, tapi nanti kita bisa kaya di akhirat, disuruh ngebom, gitu kan? Aduh, nggak punya masa depan nih, gue bodoh belajar, nilainya jelek, gitu kan? Akhi, kesuksesan itu nggak duniawi, gitu kan? Hidup itu fana, gitu kan? Yang kekal di akhirat. Nggak apa-apa nilai matematikanya 5, nggak usah belajar deh, gitu kan? Ikat gue gampang, ngebom, gitu kan? Hati-hati, ya. Kalau teman-teman merasa gelisah, merasa galau, merasa baper, hati-hati cari teman curhat. Cari teman yang terpercaya, bapak, ibu guru, teman akrab, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat teman yang lain itu gelisah, itu galau, ya sama-sama remaja, baper, tolong dirangkul, jangan dibiarin. Bukan dirangkul, dipeluk ya, bukan mahram. Maksudnya menjadi teman curhat yang baik. Kalau nggak bisa, kalau bisa bahkan membantu kesulitan dia, gitu kan. Kalau nggak minimal jadi pendengar yang baik, sehingga jangan sampai kegelisahan, kegalauan, dan juga kebaperan itu dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis.
profil semua, mau gaul, mau pendiam, mau suka game online, mau ember gitu kan, mau macam-macam. Rata-rata profilingnya itu adalah gelisah, galau, dan baper. Tapi kemudian ketemunya kelompok ekstremis. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi hati-hati karena potensi ekstremisme bisa muncul dari hal-hal yang tidak terduga. Seperti dari film tadi. Ternyata orang yang bisu dan sebagainya, yang kan nggak bisa komunikasi. Kita kan nggak bisa tanya misalnya, ini benar makanan enggak? Gimana tabayunnya coba? Ya dia mungkin nulis, tapi kan dia langsung tutup. Ya, kalau Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa itu bilang, memang zaman modern ini zaman edan. Gitu kan. Nah, sebaik-baiknya orang kita itu adalah orang yang waspada, orang yang hati-hati, dan selalu eling. Eling itu ya control yourself, gitu kan, dengan baik. Jangan dibawa kegelisahan, jangan dibawa kebaperan, dan jangan galau boleh, gelisah boleh, baper tapi jangan lama-lama. Itu pesan terakhir dari digital kita pada hari ini. Sekarang kita sudah jam 12 lebih 3 menit, ya, molor 3 menit dari jadwal, nggak apa-apa. Sebelum mengakhiri digital camp hari pertama, saya mengucapkan terima kasih. Saya salut, saya bangga dengan adik-adik kita. Insya Allah calon pemimpin masa depan, istiqomah dari halangan dan rintangan termasuk ekstremisme. Ya. Pertanyaannya bagus-bagus, sangat antusias, selalu on cam. Semoga acara kita pada hari ini manfaat dan berkah. Tadi ada tausiah dari Ustadz Zen, ada pemaparan fakta empiris dari saya, ada sharing pengalaman dari Kang MT yang menjadi guru terbaik, experience the best teacher. Sebagai informasi, hari kedua besok, teman-teman materinya nanti antara lain internet sehat, pemimpin calon masa depan. Kemudian juga nanti teman-teman akan diajari bikin poster, bikin video pendek untuk biar bisa kampanye di media sosial. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pinter juga ya bikin video, tapi nanti insya Allah bareng-bareng lah belajar bersama. Bahkan nanti ada lomba. Nanti bisa ditanya ke guru pembimbing, ada hadiahnya lah, menarik gitu kan. Kalau cuma buat juara satunya, kalau cuma buat beli mie ayam gitu kan, sama gerobak-gerobaknya sekalian bisa. Bercanda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adikku sekalian. Saya bangga dan saya salut dengan teman-teman semua. Kalau kata siapa, Noah ya, kalian luar biasa. Roso jas gitu kan. Terima kasih. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembimbing yang dengan setia, sabar, dan penuh dedikasi menemani murid-muridnya untuk belajar bersama dengan kami. Semoga manfaat dan berkah. Mari semua kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok jam 8. Ya. Sampai ketemu besok jam 8. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, ketidaknyamanan dan sebagainya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.